الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusdi di channel Rusdi Hikmah dalam acara Tanpa Teori episode keempat. Langsung saja kita masuk ke ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kita perhatikan pada huruf alif ya, ada tanda shad tapi tidak ada buntutnya, hanya kepalanya saja. Dan tidak ada tanda pada huruf alif tersebut. Cara membacanya adalah ketika ada huruf alif bertemu dengan lam, ya ingat, alif bertemu dengan lam dan di alifnya tidak ada tanda baca, maka selalu dibaca a. Ya. Jadi setiap ada alif dan lam selalu menjadi al, ya, a dibacanya a. Jadi dibacanya alladzi, ya, huruf dza seperti biasa. Digigit za, alladzina, ya, terus yuk. Nah, pada huruf waw, ya bertemu waw, terus di atasnya ada hamzah dimatikan. Ketika ada huruf hamzah dimatikan, maka cara membacanya adalah mentok, ya, yuk. Ya, yuk. Apa bedanya hamzah dengan alif? Nah, ketika kita bertemu dengan alif itu menjadi panjang. You, ya. Cara membacanya seperti itu. Kalau bertemu dengan alif, you. Tapi begitu bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya adalah dipentokkan nih. You. Ya, bedakan ya alif dengan hamzah. Kalau alif you, kalau hamzah you. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minu biasa nabil gha. Nah, huruf gha kita lihat lagi huruf gha. Huruf gha ada di atas jakun, ya. Ada di atas jakun gha. G sama O, cuman G-nya bukan G Indonesia. Kalau G Indonesia lidahnya di depan. G, go, ya. Go itu suaranya dari depan sini, go. Tapi kalau gho, D, G, O, tapi asalnya dari atas jakun. Gho, bil ghaib. Nah, huruf ba kalau dimatikan itu dipantulkan. Bil ghaib. Cuman karena ini disambungkan, jadi kita tidak pantulkan. Bil ghaibi wa yuqi. Nah, ingat, wa yuqi yang agak susah huruf qaqitu, qi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Huruf qa itu posisinya adalah di belokan, ya. Leher kita kan lurus ke atas lalu belok ke mulut. Nah, posisi qa dan ka itu di pas belokan itu. Ka, ya. Jadi bacanya adalah yuqi, napasnya tidak keluar. Kalau ki itu memakai ka, kalau keluar namanya ka, tapi kalau qa tidak keluar napasnya, qi, ya. Wa yuqimuna shalah. Kita perhatikan lagi di huruf as-shalah itu pertemuan alif dengan lam.
dan di huruf alifnya tidak ada tanda baca. Ketika disambung dengan huruf sebelumnya, maka alifnya itu dianggap tidak ada. Wa yuqimunas langsung masuk ke karena ada tasdidnya. Tapi kalau misalnya kita baca dari sholahnya, maka huruf alifnya dibaca. Jadinya as-shalah, ya as-shalah. Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, ketika alif bertemu lam, maka dibacanya a, selalu a. Jadi as-shalah. Jika disambung wa yuqimunas shalah, berikutnya kita pelajari lagi huruf sha, perdalam lagi, ingat kan huruf sha ya, lidahnya ditekuk di bawah, belakang gigi bawah. Sha, sha, berbedakan antara sha dengan sa ya. Sa, kalau sa itu dan sha masih bisa dibedakan. Si. Nah, yang agak susah dibedakan itu nanti su dengan su. Bedakan, suaranya berbeda. Kalau so itu identik, lidahnya dilipat ke bawah ya. So dan ini harus diulang-ulang, dilatih, terutama ketika membaca si. Itu paling susah juga membacanya dan akan sering ditemukan ketika membaca Al-Quran. Si wa yuqimunas salata. Nah, ini ada huruf ha, terus ada titik dua. Jika bertemu dengan huruf seperti ini, kalau hurufnya dihidupkan maka menjadi ta. Wa yuqimunas salata. Tapi kalau berhenti jadi ha. Salat. Berikutnya adalah wa mimma. Nah, lihat di huruf mim itu ada tasdid. Ketika ada tasdid di mim, maka selalu ditahan. Setiap huruf mim yang bertasdid itu ditahan. Kita ingat-ingat lagi sebelumnya itu alif lam. Ketika tiba di huruf mim ditahan, itu seolah-olah ada tasdidnya, dan ini pun ada tasdidnya. Jadi cara membacanya adalah ditahan. Wa mimma ya, jangan wa mimma ya, seperti itu ditahan. Wa mimma seperti itu. Lalu razaqnahum. Nah, razaqa huruf qa ini baru ya, huruf qa mati. Ketika ada huruf qa dimatikan, maka bacanya kita pantulkan razaqa. Keluarnya hurufnya qa, tapi mulutnya itu a ya. Razaqa. Kenapa? Karena di Arab hanya ada a i u, nggak ada a i u o ya. Jadi qa itu dianggap jadi k, tapi keluarnya o, qa. Jadi cara bacanya adalah razaqa. Nahum, huruf ha, ingat lagi di sini yunfiqun. Nah, perhatikan ada huruf nun mati bertemu dengan fa. Nah, ini salah satu huruf unik yang harus dikuasai oleh orang yang membaca Al-Quran ya. Huruf nun mati ketika bertemu dengan fa itu didengungkan, didengungkan dan ditahan. Tahannya seberapa lama? Sama seperti kita menahan huruf mim bertasdid. Wa mimma. Nah, ini juga sama. Yunfi ya, yunfi. Catatan keduanya adalah bagaimana cara mendengungkannya. Ingat, setiap dengung itu berbeda tergantung nun mati bertemu huruf apa berikutnya. Ini huruf yang kita temui adalah huruf fa, digigit ya, fa. Nah, cara membaca dengungnya adalah dengungnya di huruf fa. Yung kita mendengungkan dengan menggigit bibir bawah ya, karena untuk membaca fa posisinya seperti ini, maka kita dengungkan di posisi seperti ini, yung jadi seolah-olah itu keduanya menyatu, dengungnya menyatu dengan huruf awalan fa, keduanya disatukan, jadi dengungnya di sebelah sini.
yunfikun. Berikutnya adalah qa ya. Ingat jangan ketukar dengan ka. Kalau huruf ka jadinya yunfikun, yunfikun. Kalau ini lidahnya agak dinaikkan, kalau huruf qa dinaikkan jadi yunfiku. Bedakan antara ku dengan ku. Ku ya, posisi sama, hanya bedanya yang satu lidahnya dia naikkan, yang satu diturunkan. Dan hati-hati, ini juga huruf yang harus dipelajari dan dikuasai, karena sering kita temui qa dengan ka itu agak-agak menyatu, dan kalau kita tidak menguasai maka banyak kesalahan yang akan kita ucapkan ketika membaca Al-Quran. Berikutnya terakhir adalah saya akan mengajarkan bagaimana cara memenggal kalimat ya. Di sini yang paling mudah untuk awam, maka kita penggal kalimat itu ketika bertemu huruf wa. Contohnya wa yuqimuna ya, wa yuqi itu ada huruf wa, kita bisa memenggal di huruf wa itu, atau berikutnya wa yuqimuna sholata wa mimma. Nah, ada dua huruf wa di ayat ini, ada dua huruf wa, tapi ingat wa-nya itu yang artinya adalah dan ya, wa yang artinya dan, karena kadang ada kata jebakan awalnya wa tapi ternyata artinya beda. Contohnya paling sering adalah wahid. Wahid itu artinya satu. Nah, kita bisa saja berhenti di situ wahid, cuman kurang pas ya. Jadi kalau bisa berhenti di huruf yang ada wa-nya selain kata wahid. Nah, saya berhenti tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita berhenti di wa yuqimuna shalah, di angka shalah, di kata shalah. Lalu kita lanjutkan dari huruf wa-nya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara membaca di akhir kalimat ya. Wa yuqimuna shalah. Di situ ada huruf alif bertemu ada huruf lam bertemu waw mati dan ha mati ya. Ketika bertemu dua huruf mati, maka kita gunakan 3 ketukan. Wa yuqimuna shalah. Lalu berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sama kita gunakan 3 ketukan juga, karena itu ada huruf qa bertemu dengan waw mati dan nun mati ya. Satu huruf hidup bertemu 2 huruf mati, maka dipanjangkan menjadi 3 ketukan. Yunfikun. Nah, ingat 3 ketukan ke 3 ketukan. Mengapa ini menjadi penting ya? Karena ini nanti akan menjadi pembeda ya antara yang 2 ketukan, yang panjang 2 harokat dengan yang 3 ketukan. Kalau yang panjangnya hanya 2 harokat, itu hanya ada 1 huruf mati biasanya a ya. Nah, biasanya huruf a tuh hanya, dan seperti itu hanya dibaca 2 ketukan. Kalau bertemu dengan 2 huruf mati, maka digunakan 3 ketukan. Fungsinya adalah untuk membedakan ya, seperti itu. Itu terakhir. Dan kurang lebih cara membacanya adalah seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.